رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم إني آمنت بربكم فاسمعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh saudara kita Muhammad Hazmi Al-Ghifari. Kepada Al-Akh kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan. Dan untuk mengefisiensikan waktu yang ada, maka langsung saja kami persilakan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitab wa 'allamana ma lam nakun na'lam. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin para peserta kajian tadabbur, kajian duha, begitu pula para pemirsa Stiba TV dan Wahda TV. Materi kajian tadabbur kita pada pagi hari ini adalah firman Allah-nya pada ayat yang ke-20, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Kisah ini tentunya merupakan rentetan dari kisah yang seutuhnya. Kisah yang seutuhnya yang disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ini, mulai ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, jadi memahami kisah ini akan menjadi lebih sempurna ketika kita membaca kisah ini dari ayat ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, sebentar kita akan sebutkan ringkasannya sebagaimana yang terdapat dalam kitab ini. Dalam kitab ini dikatakan bahwa ad-da'watu ilallahi ta'ala min asyrafil maqamat. Ya. Jadi kisah ini sebenarnya terkait dengan persoalan bagaimana semua orang itu terlibat dalam dakwah. Ya. Di sini dikatakan bahwa dakwah itu adalah salah satu maqam, kedudukan yang paling mulia, allati yuwaffiqullahu laha man syaa min ibadih. Jadi kalau seseorang itu dipilih oleh Allah, memiliki kepedulian, ya, memiliki kepedulian dalam dakwah, maka ketahuilah bahwa itu merupakan taufik yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Fadda'iyatu mutaqallidun liwadhifatil anbiya. Seorang dai itu pada hakikatnya bertaklid, berqudwah kepada para nabi. Ya. Apa yang dia lakukan adalah tugas para anbiya, para nabi sebelumnya. Wa mutasyabbihun bihim wa tabi'un lahu.
Bahkan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mencontohi dan mengikuti para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira." Itu tugas Nabi. Tugas Nabi adalah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad sebagai syahid, sebagai saksi ya, untuk seluruh manusia, wa mubasysyiran, dan memberikan kabar gembira, sekaligus nadhira, sekaligus memberikan peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'idnih, dan sebagai dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, wa sirajam munira, dan sebagai siraj ya, yang memberikan cahaya di saat yang gelap, munir ya, memberikan nur ya, kepada umat. Begitu pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis dikatakan, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. Siapa yang mengajak kepada sebuah petunjuk, siapa yang mengajak orang untuk ikut kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lahu minal ajr, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikuti ajakannya itu. Kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Sama sekali tidak akan mengurangi ya. Jadi dia akan mendapatkan pahala ya, seperti apa yang didapatkan oleh orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita mengajarkan seseorang tauhid dan dia bertauhid secara benar, maka pahala tauhid yang didapatkan oleh orang itu juga didapatkan oleh dai-nya. Kalau kita mengajarkan orang tata cara wudhu yang benar, maka selama dia berwudhu dan wudhunya benar, maka ketika dia mendapatkan pahala atas wudhu yang benar itu, maka dai-nya pun ya, dai-nya pun akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti dai itu. Makanya dari sebab ini kata para ulama, kenapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Setelah itu para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena Nabi lah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita kebaikan, yang mendakwahkan kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan, siapapun di antara kita, maka Rasulullah mendapatkan ya. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan kebaikan itu ya. Dan tidak pernah berhenti orang melakukan kebaikan atas hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka menjadi dai sebenarnya adalah sebuah pekerjaan yang mulia ya. Pekerjaan yang mulia, yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan, wa minan namadhij ra'i'a fid da'wati ila Allah taala, di antara contoh yang ra'i'ah, di antara contoh yang terbaik dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma qassahu Allah taala fi surat Yasin, apa yang dikisahkan oleh Allah pada surah Yasin ya. Baca surah Yasin tadi sudah dibacakan sebagiannya dari ayat ke-13 sampai ayat ke-30 ya. Yang biasa disebut ashabul qaryah ya. Kisah ashabil qaryah. Tilkal qissatu allati urifat 'indal mufassirin bi qissati Habibin Najjar ya.
kisah yang dikenal oleh para ahli tafsir merupakan kisah seseorang yang bernama Habib An-Najjar. Ya, Habib An-Najjar. Jadi ada seseorang namanya Habib dan pekerjaannya itu adalah An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Ya, tukang kayu. Jadi orang biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja, tapi kisahnya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Akan dibaca ayat-ayat ini sampai hari kiamat nanti, dan setiap dibaca kita akan teringat sosok Habib An-Najjar, ya. Mu'minu, ya. Orang yang beriman, ya, min ashabi al-qaryah, ya. Di saat semua penduduk kampung itu mendustakan ajaran yang dibawa oleh Rasul yang dikirim kepada mereka, tapi Habib An-Najjar tampil sebagai orang yang beriman kepada Rasul tersebut. Bahkan bukan hanya sekedar beriman, ikut mendakwahkan, menjadi dai, mengajak kaumnya untuk ikut kepada ajaran yang dibawa oleh para Rasul, ya. Wahia qissatun tastahiqut tawaqquf indaha wa akhdul ibari aminha. Ya, kisah ini penting untuk kita mentadabburinya dan mengambil pelajaran dari kisah ini. Wa mulakhasul qissah, ya, ringkasnya kisah ini, ya, annallaha ta'ala ba'atha ila madinati Antaqiya rasulain. Kisahnya singkatnya, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ya, di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dari Allah itu dengan membuat permisalan. Ya. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Sampaikan kepada mereka permisalan penduduk satu kampung. Irja ahal mursalun, yang datang ke kampung itu rasul dalam jumlah yang banyak. Jadi bukan satu rasulnya. Ya. Rasulnya mursalun, jamak. Ya. Di sini dikatakan bahwa Allah mengutus ke kampung ini. Dalam sebagian kitab tafsir di sini dikatakan kampungnya ini adalah, ya, kampung atau Madinah Antaqiya. Antakya. Ya, kalau sekarang itu letaknya di Turki. Ya. Ini termasuk daerah yang memiliki sejarah panjang, Antakya. Ya. Bahasa Arabnya Antakya, ya. Daerahnya masih ada sampai sekarang di Turki, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka rasulain, dua orang rasul, ya. Arsalna ilaihi musnain. Jadi pertama, ya, diutus kepada mereka dua orang rasul. Luar biasa, kaum langsung Allah utus kepada mereka dua rasul. Jadi nikmat yang sangat besar seharusnya ketika kepada satu kaum Allah mengutus kepada mereka dua orang rasul sekaligus. Id arsalna ilaihi musnain. Tapi apa? Fakadzabuhuma. Penduduk kampung itu mendustakan keduanya. Fa'azzazna bisalis. Maka kami kuatkan dengan rasul yang ketiga. Jadi bukan dua, tiga rasulnya yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke kampung itu, ke kampung atau ke kota Antakiyah. Fakadzabuhum qaumuhum fa'ayyadahumullahu bisalis. Ya, jadi ketika yang dua itu didustakan, maka diperkuat lagi dengan yang ketiga. Ini juga sebenarnya pelajaran penting. Memang terkadang, ya, berdakwah itu jangan sendirian. Jangan sendirian. Itu perlu dua orang, tiga orang. Karena kalau kita sendirian, kita tidak punya teman. Ya, makanya dalam kisah Nabiullah Musa alaihissalam itu meminta, ya,
Bagaimana? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Waj'al li waziran min ahli. Jadi Nabiullah Musa, padahal Musa itu seorang nabi yang sangat kuat, ya, nabi yang sangat kuat, tapi beliau masih meminta kepada Allah, waj'al li waziran min ahli, ya Allah, ya, berikan kepadaku wazir. Wazir itu pembantu, ya, kalau sekarang namanya menteri. Waziran min ahli, ya, berikan aku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa itu? Haruna akhi, ya. Kemudian dijelaskan apa fungsinya, ya. Ya. Nah, tapi terjadi apa yang terjadi? Wa hasalat bainahum muhawarat katsirah li da'watihim. Maka terjadilah dialog dengan ketiga rasul ini, antara ketiga rasul ini dengan penduduk kampung itu. Pada intinya mereka tidak terima. Di sini dikatakan, ya, ketika diajak, faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna. Jadi penduduk kampung itu bilang, kalian ini kan sama dengan kami, sama-sama manusia, ya. Jadi tidak ada keistimewaan yang kalian miliki wahai para rasul. Kalian ini sama, bukan malaikat, ya. Ini hujah orang-orang yang mendustakan rasul, ya, seperti itu. Padahal sejak dahulu Allah hanya mengutus rasul itu dari kalangan manusia, tidak pernah ada rasul dari kalangan malaikat. Tapi namanya ingin mendustakan, mereka katakan, qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in illa in antum illa tagribun. Jadi pertama mereka istihza, ya, ma antum illa basyarum misluna, kalian ini sama saja dengan kami, seperti manusia, ya. Jadi kalau ada dai dilecehkan seperti itu biasa, sudah ada contohnya. Jadi kalau antum pergi berdakwah, kemudian, ya, Anda ini kan sama dengan kita, ya, kalian belajar, saya juga belajar, biasa itu, ya. Nah, ini sudah dilakukan oleh penduduk kampung ini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, ya, bahkan ditegaskan lagi, kami ini adalah rasul buat kalian. Para nabi itu, para rasul itu mengatakan kepada mereka, wa ma alaina illal balagul mubin, tugas kami hanya menyampaikan, ya, tidak ada yang lain. Kami diperintahkan untuk menyampaikan, dengarkan, ikuti kami, ya. Tapi dasar memang kaumnya tidak menerima, ya, dan ingin, dan memang tidak merespon, ya, apa yang disampaikan oleh para rasul, bahkan sampai pada tingkatan qalu inna tatayyarna bikum, ayat ke-18 itu. Qalu inna tatayyarna bikum. Apa itu tatayyur? Tatayyur itu mereka mengatakan, para penduduk kampung itu mengatakan kepada para rasul, kalian ini penyebab terjadinya kesialan pada kami. Itu namanya tasya'um. Tatayyur itu tasya'um. Kalianlah menyebabkan kami ini bisa terjatuh kepada kesialan, ya, tatayyur. Jadi bukan hanya, jadi pertama mereka melecehkan, kemudian setelah itu mereka tatayyur kepada rasul ini dan mengatakan para rasul ini penyebab terjadinya kesialan pada mereka, ya. Qalu inna tatayyarna bikum. Setelah itu mengancam, la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak mau berhenti wahai para rasul, ya, mendakwakan ajaran yang kalian bawa, lanarjumannakum, maka kami akan merajam kalian, melempar kalian dengan batu sampai kalian mati. Itu ancaman. Jadi bukan hanya sekedar mendustakan, ya, istihza, menghinakan, tatayyur lagi, setelah itu mengancam,
mengancam untuk membunuh para rasul. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim, atau kami akan siksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Itu ancaman penduduk kampung itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, ketika penduduk kampung ini mengancam para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beritanya sampailah kepada Habib ini. Berita tentang sikap penduduk kampung itu, penduduk kampung itu kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nah, di sini ada beberapa pelajaran yang disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, haitsu qama bi'iddati umurin muhimmah. Habib ini telah melakukan tugas yang luar biasa. Ada beberapa peran dan tugas yang beliau lakukan dalam ayat ini atau dalam kejadian ini. Yang pertama adalah al-mubadaratu bid-da'wah wal musyarakatu bi nafsihi. Al-mubadarah bid-da'wah. Apa itu mubadarah? Respon untuk segera berdakwah. Al-mubadarah. Makamnya, kejadiannya mengharuskan untuk segera direspon. Jangan sampai terlambat. Al-mubadaratu bid-da'wah wal musyarakah bi nafsihi, dan ikut melibatkan diri secara langsung di dalam dakwah. Jadi dakwah itu bukan teori. Dakwah itu bukan teori, perlu kita meresponnya dengan cepat dan memastikan bahwa kita masuk dalam kafilah dakwah. Falam yaqul Habib, dan Habib dalam buku ini dikatakan, Habib An-Najjar ini tidak mengatakan inna hadhil madinah fiha salasatu rusul fahiya la tahtajuni. Habib tidak mengatakan, wah sudah cukup, sudah ada 3 rasul, mereka rasul, tidak butuh lagi kehadiran saya. Habib tidak mengatakan seperti itu. Habib tidak mengatakan seperti itu. Bahkan dia segera, wajaa rajulun wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, bersegera, langsung merespon dan melibatkan dirinya dalam dakwah, dan tidak mencukupkan dan tidak menggantungkan urusan ini semata-mata kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna yanbaghi likulli muslim al-musyarakah fi ad-da'wah bihasabi qudratihi. Maka dari sini setiap muslim seharusnya mengambil peran dalam dakwah ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa berdakwah, saya tidak bisa mengambil peran dalam dakwah. Dakwah ini begitu luas cakupannya, dan semua kita bisa terlibat di dalam dakwah ini. Wala yuqassiru bihujjati wujudil ulama. Tidak boleh dengan alasan banyaknya ulama. Sudah cukup, ulama sudah banyak, duat sudah banyak, para muslihun sudah banyak. Tidak cukup. Semua kita, selama kita memiliki keimanan, komitmen keislaman yang kuat, maka seharusnya semuanya terlibat di dalam dakwah. Jadi tidak boleh hanya dengan sekedar mengatakan berhujjah, sudah ada ulama, kemudian setelah itu fayatrukud dakwah, kemudian ditinggalkanlah dakwah itu. Falau kana hada udran li ahad lakana habibun aulan nas bihi. Seandainya dengan alasan itu kita bisa meninggalkan dakwah dengan adanya para ulama, maka Habiblah yang paling pertama yang bisa beruzur dengan uzur tersebut. Tapi tidak dilakukan oleh Habib. Habib justru
Meskipun ada ulama, dia juga mengambil peran dan merespon cepat untuk terlibat dalam dakwah. Yang kedua, di sini katakan Habib wadhifatuhun najarah fahuwa la mala lahu wa la jah wa ma hadha lam yamna'hu dhalika min ad-da'wah fala taqul man ana hatta adu wa kun ka Habib. Ya. Jadi kata beliau, ya, Habib itu profesinya sebagai tukang kayu. Profesi utamanya tukang kayu. Ya. Tidak punya harta yang banyak, tidak punya kedudukan yang tinggi. Ya. Tetapi beliau tetap terlibat dalam dakwah. Ya. Wa ma hadza lam yamna'hu dzalika minad dakwah. Tidak menghalangi semua itu. Tidak perlu kita berdakwah ini sampai kita ini nanti bergelar LC. Ya. Nanti kalau sudah kuliah di STIBA. Tidak perlu para ikhwas sekalian. Ya. Semua kita ini ketika sudah mengetahui kebenaran, balighu anni walau ayat, maka sudah wajib hukumnya untuk menyampaikan dakwah itu. Siapapun kita. Habib tukang kayu. Ya, dia tidak kuliah seperti antum sebagian yang sudah kuliah di luar negeri, kuliah di mana, ya. Tidak pernah ikut kajian di depan para masyayikh dan seterusnya. Ya, biasa-biasa saja tukang kayu. Habib An-Najjar tukang kayu, profesinya tukang kayu. Tapi memiliki kepedulian terhadap dakwah ini. Dan jangan mengatakan man ana, siapa sih saya? Jangan mengatakan man ana, siapa sih saya? Ya. Jadi jangan pandang enteng potensi yang kita miliki. Ya. Ya. Maka jadilah seperti Habib yang memiliki kepedulian dalam dakwah itu. Ya. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga kata beliau, Habib mashghulun bin najarah wa laysa bi talabil ilm. Ya. Ini Habib kerjanya tukang kayu, pasti sibuk dengan pekerjaannya dan dia bukan seorang penuntut ilmu seperti kebanyakan antum di sini. Ya. Walaysa bitalabil ilm wal banidatu fiha ulama, padahal di kampung itu atau di tempat itu, di kota itu sudah ada ulama, bahkan Rasul. Ya. Wa ma hadza syaraka fid dakwah, tapi itu tidak menyebabkan dia mundur, tetapi tetap ikut dalam dakwah. Ya. Nah, itu pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, di sini dikatakan manzilu Habib fi aqsal Madinah. Ya. Rumahnya Habib itu berada di ujung kota, aqsal Madinah. Ya, aqsal Madinah, bukan orang yang tinggal di tengah kota, di tengah kampung. Dia berasal dari aqsal Madinah, tempat yang jauh dari kota itu. Manzilu Habib fi aqsal Madinah kama fil ayatil karimah wa jaa min aqsal Madinah, dari tempat yang jauh dari kota itu. Wal adah annahu la yaskunu fil atraf illa al fuqara. Kebiasaannya orang yang tinggal di pelosok itu bukan orang kaya, orang miskin. Okay? Orang fuqara. Li'ajzihim an syira'i aqar fi muntasafil Madinah, karena mereka tidak mampu membeli tanah atau rumah di tengah kota, jadi mereka pilih untuk tinggal di pelosok, di tempat yang jauh, di pinggiran kota. Ya. Nah, tapi meskipun keadaannya seperti itu, falam yamna habiban faqruhu wala bu'du makanihi minal musyarakati fid da'wati ila Allah Ta'ala. Ya. Tapi itu tidak menjadikan Habib memilih untuk tidak ikut dalam dakwah, meskipun tinggalnya di tempat yang jauh, tempatnya yang jauh, kemudian keadaan ekonominya di bawah rata-rata.
tetap ikut serta di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, di sini dikatakan linata'ammal fi qoulihi ta'ala rajulun wa jaa'a min aqsal madinati rajulun. Rajul. Ya. Falam yadhkurillah ismahu lakinnahu dzakara qawlahu wa fi'lahu. Ya. Maksudnya di sini pelajarannya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata rajul, ya, bahwa wajaa min aqsal madinati rajulun, seorang laki-laki. Allah tidak menyebutkan namanya, ya. Nama Habib ini itu dalam kitab-kitab tafsir, ya. Dalam kitab-kitab tafsir. Sementara dalam Al-Qur'an itu terkadang nama itu tidak penting. Ya, yang penting itu apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Maka di sini katakan falaisal muhim man anta. Yang penting falaisal muhim man anta. Tidak penting itu siapa Anda. Ya. Ya. Bukan sesuatu yang penting untuk mengetahui identitas Anda. Ya. Innamal muhim, yang penting itu madza qaddamta, apa yang engkau lakukan. Ya. Jadi yang penting itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita bisa berikan, kontribusi apa yang kita bisa berikan. Adapun status kita, siapa kita, itu tidak terlalu penting. Makanya Allah mengatakan wa jaa min aqsal madinati rajulun. Ya. Ya, meskipun nanti pada dalam kitab-kitab tafsir disebutkan identitas orang ini. Ya. Itu yang kelima. Yang keenam, pelajaran yang keenam, wasafallahu mubadaratahu biqaulihi yas'a. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan respon yang cepat dari Habib ini dengan kata yas'a. Ya. Apa itu yas'a? Yas'a itu yajri, berlari. Ya, bahkan saya dapatkan dalam sebagian referensi, Habib ini dalam keadaan sakit. Ya. Dalam keadaan sakit. Ya. Dia punya penyakit. Ya. Dia punya penyakit. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, jadi tempatnya sudah jauh, kondisi ekonominya pas-pasan, ditambah lagi sakit. Tapi coba kita lihat, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a, dia berlari. Dia berlari. Berlari, merespon. Merespon untuk segera menyampaikan kebenaran ini kepada kaumnya. Fahuwa yakhsha an yafutahul ajr. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi ini peluang pahala dalam pandangan Habib. Ini peluang pahala. Ya, sama dengan seorang pebisnis, kalau melihat ada momentum untuk dapat keuntungan, langsung ditangkap. Habib pun seperti ini. Baginya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran, kesempatan untuk berdakwah, itu adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Maka tidak boleh disia-siakan. Kalau perlu yas'a, kalau perlu berlari. Meskipun dalam kondisi yang sulit. Wa fi'lu dzalika wa fa'ala dzalika hirsan ala hidayatin nas. Apa motivasinya? Apa motivasinya? Untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Fa kullu ta'khirin qad yakunu fiha tamkinun lil batil wa bu'dun anil haq. Ini yang selalu hilang dalam pandangan kita, bahwa kalau kita tidak merespon cepat, maka ada orang lain yang akan merespon itu juga. Ya. Jadi kalau ahlul haq ini lambat, ya, kalau ahlul haq ini lambat merespon, maka yang mengambil peran itu adalah ahlul batil. Ya. Jadi biasanya kan kita selalu menyalahkan musuh, alasan kita mereka. Salah satu sebab kita yang lambat.
Ya, kita yang tidak mengambil kesempatan itu. Kita yang lambat respon. Akhirnya apa? Akhirnya kebatilan. Ahlul batil yang mengambil kesempatan itu. Saya ingat pertama kali muncul televisi, atau disebutkan oleh para ulama televisi, para duat banyak yang menolak untuk siaran live di televisi. Iya. Kenapa? Karena di televisi itu, televisi komersil maksudnya ya. Di televisi komersil itu banyak siaran-siaran yang apa? Siaran-siaran tidak mungkin lah para dai itu masuk ke wilayah itu. Akhirnya apa? Sama dulu waktu Facebook pertama kali muncul, para sebagian duat itu tidak mau mengambil bagian di situ. Akhirnya siapa yang ambil peran? Ahlul batil yang memanfaatkan media sosial ini. Barulah terakhir kita sadar betul bahwa jadi kalau kita tidak merespon dengan cepat, ingat ada pesaing kita, ada orang lain. Jadi dakwah ini betul-betul kayak bisnis. Kalau antum tidak mengambil kesempatan itu untuk dapat keuntungan, orang lain pasti akan memanfaatkan kesempatan itu. Maka di sini dikatakan fahris alal mubadarah inda ru'yatil munkarat. Ketika kita melihat kemungkaran, maka cepat direspon, jangan ditunda-tunda. Hatta la takunu waqi'an yas'ubu iqtila'uhu. Karena kalau dia sudah menguat kemungkaran, kebatilan, kalau dia sudah menguat dan kita tidak respon, maka menghilangkannya itu akan sulit. Menghilangkannya itu akan sulit. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, pelajaran yang ketujuh, ketika Habib mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia katakan qala ya qaumi, fanasabahum li nafsihi li tahbibihim wa talattuf ma'ahum. Ini strategi seorang dai. Ketika dia mengatakan wahai kaumku, dia nisbatkan kaum itu kepada dirinya. Wahai kaumku, dia nisbatkan kepada dirinya untuk apa? Untuk tahbib, untuk menjadikan mereka merespon dan mengatakan, oh ini yang menyampaikan adalah penduduk kampung juga, sama dengan kami. Wa talattuf ma'ahum, dan bersikap lemah lembut dengan penduduk kampung. Ka'annahu yaqul, seakan-akan Habib ini mengatakan, ana minkum wa uhibbu lakum ma uhibbu li nafsi. Saya ini bagian dari kampung kalian. Saya juga penduduk kampung yang sama dengan kalian, dan saya mencintai kebaikan sebagaimana untuk kalian, saya mencintai kebaikan untuk kalian sebagaimana saya mencintai kebaikan itu untuk diriku. Jadi para dai itu sebenarnya sebelum berdakwah cari apa? Cari titik persamaan kita dengan mad'u dulu. Itu penting. Kalau kita sudah biasanya orang menolak dakwah itu karena yang menyampaikannya bukan dari penduduk kampungnya. Ini orang asing, orang yang dari luar datang ke kampung itu. Tapi kalau orang dari kampung itu, dia bisa mengatakan saya sama dengan kalian, tidak ada yang berbeda. Makanya para nabi dan rasul itu diutus dari kaumnya masing-masing. Itu salah satu bagian dari ketetapan Allah, bahwa para nabi dan rasul itu diutus dari kaumnya masing-masing, bukan dari kaum yang lain kemudian dikirim ke tempat yang lain. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ittabi'ul mursalin. Ketika qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'ul mursalin. Ketika Habib mengatakan ittabi'ul mursalin, wahai penduduk kaum, wahai penduduk kampung, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Talaba minhum ittiba',
man yastahiqqul mutaba'ah wa lam yad'uhum li nafsihi wa li makasib syakhsiyah. Jadi ini penting juga bagi para dai, ya, ketika mengatakan, ya, ketika Habib mengatakan, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu, ikuti orang-orang yang berhak memang diikuti. Dia tidak mengatakan ikuti aku, ya, meskipun dia sudah beriman kepada ajaran yang dibawa oleh rasul itu. Dia tidak mengatakan ikuti aku, tapi dia katakan ikutilah para rasul itu, dan tidak ada tendensi pribadi di situ, ya. Tidak ada makasib syakhsiyah, tidak ada keuntungan yang sifatnya pribadi yang ditonjolkan, ya. Murni betul bahwa yang dia inginkan adalah kebaikan untuk kaumnya dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi diperkuat, ini yang ke-9, ya. Beliau jelaskan alasannya. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya. Fabada'a yadhkuru lahum adillah kaunihim mursalin wa annahum sadiqun. Maka Habib menjelaskan kenapa perlu mengikuti para rasul itu. Yang pertama bahwa mereka adalah utusan Allah, bukan orang biasa-biasa. Mereka itu para rasul, utusan Allah. Wa annahum sadiqun, dan mereka itu orang-orang yang jujur. Ya. Apa alasannya? Apa dalilnya? Beliau jelaskan, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Yang pertama, ad-dalilul awal, dalil yang pertama, annahum la yuriduna maslahatan dunyawiyatan min hadhihi ad-da'wah. Para rasul itu tidak memiliki tujuan untuk kemaslahatan duniawi dalam dakwah. Ya. Betul, dakwah itu perlu dana, ya, perlu hal-hal yang, ya, mendukung dakwah. Tapi dakwah itu lillah, ya, lillah wa fillah, semata-mata untuk Allah dan semata-mata di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tendensi yang lain. Kapan dia sudah bercampur, maka dakwah ini akan rusak. Ya. Makanya Habib mengingatkan kepada kaumnya, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Mereka para rasul itu tidak mengharapkan kepentingan, kemaslahatan duniawi dari dakwah yang mereka lakukan. Dalil yang kedua, wahum muhtadun. Mereka itu adalah muhtadun, salihun, orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, orang-orang yang saleh, ya. Fa'af'aluhum tadullu ala aqwalihim. Perbuatan para rasul itu telah menunjukkan kebenaran apa yang mereka sampaikan, ya. Wa salahuhum yadullu ala hidayatihim wa nushihim. Dan kesalehan para rasul itu telah menunjukkan bahwa mereka berada di atas jalan hidayah dan mereka ingin memberikan nasihat kebaikan kepada kalian. Fahum yaquluna ma yaf'alun wa salihuna yuwaffaquna lil haq. Mereka itu adalah orang-orang yang mengatakan, ya, yaquluna ma yaf'alun, ya, mereka menyampaikan apa yang mereka lakukan, dan mereka adalah orang-orang soleh yang mendapatkan taufik untuk berjalan di atas kebenaran. Nah, ini pelajaran yang ke-9. Jadi terkadang dalam dakwah kita menyampaikan satu statement itu harus didukung dengan data, dengan dalil, ya, jangan hanya sekedar menyampaikan. Jadi ketika dia katakan, ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul, pasti mereka bertanya, untuk alasan apa kami mengikuti para rasul itu? Dijelaskan oleh Habib, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ya, mereka para rasul ini tidak minta apa-apa. Mereka hanya menyampaikan dan meminta kalian untuk ikut kepada mereka. Yang kedua, wahum muhtadun.
Mereka itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 ya, dalam ayat ke-22 dan ke-23 surah Yasin. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. A'attakhidhu min dunihi aliha iyuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkirun. Ya. Setelah Habib menjelaskan tentang dalil mengikuti para rasul itu, setelah itu fahuwa ba'da an dzakara adillah sidqir rusul bada'a bi dzikri adillati sidqi risalatihim fid da'wati lit tauhid. Kemudian Habib menjelaskan dalil-dalil tentang benarnya risalah tauhid yang dibawa oleh para rasul ini. Ya, jadi setelah menjelaskan kenapa penting mengikuti rasul, penjelasan yang selanjutnya adalah kenapa penting untuk mengikuti risalah tauhid yang mereka bawa. Nah, maka dijelaskan oleh Habib. Fad-dalilul awwal annal khaliq huwal mustahiqqu lil ibadah. Ya, bahwa Allah Al-Khaliq yang menciptakan kita adalah zat yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dari kita. Dialah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Wa mali, ya, wa mali la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, itu ya yang pertama, wa mali la a'budu alladhi fatarani. Dan tidak mungkin saya ini menyembah ya zat kecuali kepada zat yang fatarani, yang telah menciptakan saya, fatarani, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, annana sanarji'u ilaihi fa kaifa sana'si. Dalil yang kedua ya, yaitu wa ilaihi turja'un. Semua kita ini akan kembali kepadanya. Maka bagaimana mungkin kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, semua kita akan kembali kepada Allah, maka tidak mungkin kita bermaksiat kepadanya. Dalil yang ketiga, anna man yu'badu min dunillah la yastati an yarudda ma yuqaddiruhu rahman. Orang yang beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, maka ketahuilah apa yang ia sembah itu tidak dapat menolak, ya, tidak dapat menolak apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ya, nah ini ya, attakhidhu min dunihi aliha iyuridni rahmanu bidurrin. Kalau Allah menginginkan satu mudarat kepadaku, la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkirun. Maka berhala-berhala yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan sedikit pun pertolongan, ya, tidak bisa memberikan sedikit pun syafaat, dan sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan, ya, ketika Allah telah menetapkan kemudaratan itu. Nah, itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Habib An-Najjar ketika menjelaskan kepada kaumnya tentang pentingnya mengikuti risalah tauhid yang dibawa oleh para rasul itu. Yang ke-11, firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-25, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya. Di sini dikatakan ai ana awwalukum iltizaman bima ad'u ilaihi fasma'u li wastajibu. Setelah beliau jelaskan semua dalil-dalil tentang kebenaran rasul itu dan kebenaran risalah tauhid yang mereka bawa, maka Habib mengikrarkan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ya, saya ini adalah orang yang pertama berkomitmen terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi seorang dai harus seperti itu, berusaha semaksimal mungkin untuk iltizam, ya, terhadap apa yang dia sampaikan.
fasma'u li wastajibu, maka dengarkan aku dan responlah apa yang aku sampaikan. Nah, itu yang dilakukan oleh Habib An-Najjar ini. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Yang ke-12. Setelah itu semuanya apa yang terjadi? Setelah Habib sampaikan kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut, akhirnya apa? Yang ke-12, fakanat natijatu hadzal hiwar wasyafaqah wad-da'wah an qataluh. Jadi Habib sudah datang dari jauh, dari tempat yang jauh, bersusah payah, merespon segera, mengajak mereka berdialog, bersikap lemah lembut kepada mereka. Tapi pada akhirnya apa? Akhirnya kaumnya itu membunuh Habib ini. Qatalu. Jadi dakwah itu bukan seperti kita dihamparkan permadani yang bertaburan bunga. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asaba. Pasti ada tantangan, pasti ada tribulasi. Habib ini sudah jadi profil contoh yang terbaik buat kita dalam dakwah, bahwa dakwah itu pasti akan dapat tantangan. Kalau kita baru dikatakan apa biasanya? Baru dikatakan radikal, baru dikatakan kalau Nabi dikatakan tukang sihir, orang gila, kan belum ada yang bilang ke kita ini orang gila, ada enggak? Kalau Rasulullah sudah ada yang bilang ke beliau, ini anta ini orang gila, anda ini orang gila, tukang sihir. Belum ada yang bilang sama kita ini tukang sihir. Paling respon yang tidak, penyikapan yang tidak nyaman, ditolak dan seterusnya, biasa saja. Kalau Habib ini sampai dibunuh oleh kaumnya, qataluhu, dibunuh. Bahkan di sini dikatakan hatta kharajat am'a'uhu, sampai ini ada beberapa riwayat, ada yang dikatakan dia dibunuh dengan cara dirajam, dilempar dengan batu. Ada yang tidak dibunuh, disiksa sampai usus-usus beliau itu keluar. Jadi bukan hanya sekedar dibunuh, dimutilasi. Kalau bahasa sekarangnya apa? Mutilasi. Hatta kharajat am'a'u. Membacanya saja kita sudah. Tapi apa? Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan usaha yang dia lakukan. Di sini dikatakan, dalam sebagian tafsir dikatakan ketika dia disiksa, Habib ini disiksa dan akan dibunuh. Dalam proses penyiksaan itu dia selalu mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Disiksa pun masih berdakwah. Disiksa pun masih berdakwah. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Pada saat disiksa masih sampaikan dakwah itu. Kita baru sedikit ini kita sudah lari dari dakwah. Kita tidak tahan. Sudah menyerah. Ini disiksa, masih sampai sempat mengatakan, inni amantu bi rabbikum fasma'un, wahai kaumku dengarkan, saya ini beriman kepada Tuhan kalian. Nah, maka al jaza'u min jinsil amal, balasan yang didapatkan oleh Habib itu sesuai dengan
sesuai dengan amalan yang beliau lakukan. Maka qila qila dukhulil jannah, ya Allah, dikatakan kepada Habib, masuklah ke dalam surga. Luar biasa para ikhwah sekalian. Di saat itu sudah merasakan kenikmatan dari apa yang dia usahakan, apa yang dia dakwahkan. Qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada Habib, qila dukhulil jannah. Yang ke-13, wa min syafaqati hadhihi ad-da'iyah an-nasihah annahu hatta ba'da mauti la zala yahmilu hamma ummati. Luar biasa Habib ini ya, luar biasa. Sampai pada saat setelah meninggal dunia, dia masih fikirkan kaumnya. Jadi kalau dai itu, dai sejati itu, dalam keadaan apapun dia fikirkan dakwahnya, dia fikirkan umat, objek dakwahnya. Nah, seperti Habib, wa min syafaqati hadhihi ad-da'iyah an-nasihah, dan di antara kelembutan dan syafaqah, kasih sayangnya dai ini kepada objek dakwahnya, annahu hatta ba'da mauti, setelah kematiannya, la zala yahmilu hamma ummatihi, yang dia fikirkan itu adalah umatnya, sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tidak diceritakan, tapi di akhir hayat beliau yang dia pikirkan itu adalah umatnya. Apa dalilnya? Ketika diperlihatkan surga, Habib mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, kalau sekiranya kaumku mengetahui kenikmatan surga itu. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu dia. Dengan apa yang Allah anugerahkan kepadaku berupa ampunan dan kedudukan yang mulia yang diberikan oleh Allah kepadaku. Aku ingin juga agar kaumku mengetahui hal itu sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah mati masih mengatakan seperti itu, Allah yang ceritakan ini kepada kita. Jadi betul-betul kalau mau dikatakan darah dakwahnya itu mengalir dalam tubuhnya, dan sudah tidak bisa dipisahkan dari dunia dakwah. Sampai mati pun masih ingat kaumnya, masih ingat dakwahnya. Wa nastafidu min hadza anna ad-da'wa sababun lidukhulil jannah. Kita bisa mengambil pelajaran dari sini, kata dalam kitab ini, bahwa dakwah itu salah satu jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Wa sababun lil maghfirati wal karamah. Di antara sebab kita mendapatkan ampunan dan kemuliaan itu dengan dakwah. Dengan dakwah. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian yang ayat ke-28, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Itu ayat ke-28. Di sini dikatakan min ajibi hadhil ayat, di antara di antara pelajaran yang menakjubkan dari ayat ini, min ajibi hadhil ayat anna Allah Ta'ala nasabal qauma lahu. Akhirnya Allah menisbatkan kaum itu kepada Habib. Wa ma anzalna ala qaumihi. Wa ma anzalna ala qaumihi. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya Habib. Jadi Allah menisbatkan kaum itu kepada Habib. Anna Allah Ta'ala nasabal qauma lahu wa lam yansibhum lirrusulis salasa, dan tidak menisbatkan kaumnya itu kepada ketiga rasul itu. Jadi Allah tidak mengatakan itu kaumnya ketiga rasul, tapi Allah mengatakan wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Wa ka'annal ayah,
Maka seakan-akan ayat ini memberikan isyarat tusyir annal intiqam min haula kana nusratan lihadza da'iyatin nasih. Lihadza ad-da'iyatin nasih. Maka hukuman yang diturunkan oleh Allah kepada kaum itu sebagai bentuk hukuman atas perlakuan mereka, bukan kepada ketiga rasul itu, tetapi kepada Habib. Apa yang terjadi para jamaah sekalian? Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-28 ya, ketika mereka sudah membunuh Habib, ya, sudah membunuh Habib An-Najjar ini, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama wa ma kunna munzilin. Allah katakan tidak perlu turunkan malaikat untuk mengazab mereka. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di, setelah kematian Habib, Allah tidak, ya, min jundim minas sama, tidak perlu turun malaikat dari langit untuk mengazab mereka. Wa ma kunna munzilin, Allah tidak akan turunkan malaikat, ya, untuk menyiksa mereka. Bagi Allah itu perkara sepele. Bagi Allah untuk menghukum satu kaum itu perkara sepele, tidak perlu untuk sampai menurunkan malaikat. Cukup apa? In kanat illa sayhatan wahidah. Cukup, ya, dalam riwayat dikatakan yang cukup berteriak itu adalah Jibril alaihissalam. Sayha wahidah, cukup satu teriakan saja. Sayhatan wahidah. Jadi tidak perlu Allah turunkan malaikat yang banyak, tentara dari langit untuk menghukum ashabul qaryah ini. Tidak perlu. Cukup sayhatan wahidah. Cukup satu teriakan saja, fa idzahum khamidun. Maka semua penduduk kampung itu akhirnya menjadi mayat-mayat. Ya, fa idzahum khamidun, tersiksa dengan satu teriakan itu, satu suara yang sangat besar itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari, ya, rentetan ayat, ya, yang terdapat dalam surah Yasin, ya, ayat ke-13 sampai ayat ke-30, ya, ayat ke-30. Nah, silahkan dimurajaah nanti, dan intinya jadi dai, ya, jadi dai, ambil bagian dalam dakwah, ya, dan tuntaskan, ya, perjuangan dakwah ini semaksimal yang kita mampu, semaksimal yang kita mampu, ya. Insya Allah ini menjadi jalan kemuliaan, ya. Makanya ada istilah nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah dai sebelum menjadi apa-apa yang lain, ya. Kita ini semua adalah dai. Profesi utama kita adalah dai sebelum kita menjadi yang lainnya, ya. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dapat kita ambil faidahnya dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kepada Ustadz kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan. Pemirsa Setiba TV dan Wahdah TV dimanapun anda berada, dan para jamaah hafizakumullahu ta'ala, seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya acara kita pada pagi hari ini kita rangkaikan dengan kuis berhadiah. Maka nanti insya Allah Ustadz akan menyampaikan 3 pertanyaan, dan bagi yang bisa menjawab pertanyaannya silakan angkat tangan untuk menjawab, dan yang menjawab dengan benar dan tepat akan mendapatkan 1 kutaib, nah, dari 3 pertanyaan tersebut. Langsung saja kepada Ustadz kami persilakan. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ya. Pertanyaan yang pertama, soalul awal. Semua bisa bahasa Arab, ya? Oh, tidak. Pertanyaan yang pertama, ya, ada yang hafalkan
3 ayat dari 3 ayat saja. Masya Allah, silakan. Wah ini, ya silakan Ustaz Rais. 3 ayat saja. Ayat keberapa Ustaz? Terserah. Oh, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Nah, fadal. Silakan hadiahnya nih. Iya, semuanya bahasa Arab ini. Hadiahnya bahasa Arab semua. Iya. Masya Allah. Iya, itu kayaknya bos. Masya Allah. Oke. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan siapa itu Habib. Nah, ya. Silakan. Bismillah. Habib adalah An-Najjar, seorang tukang kayu. Wa huwa minal fuqara alladhi yaskun fi tarfi al-qaryah. Jadi dia orang yang miskin dan tinggal di tempat pemukiman orang yang miskin. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan juga salah satu tafsirannya, beliau adalah seorang da'i yang bersemangat untuk berdakwah walaupun dalam keadaan yang sakit. Bukan salah satu tafsirannya. Hah? Itulah tafsiran satu-satunya. Oh iya. Bagi sosok Habib ini. Nah, ya. Untuk pekerjaannya saya baca beberapa referensi berbeda-beda. Ada yang sebut tukang kayu, ada yang sebut pekerjaan yang lain ya. Tapi bukan itu yang penting sebenarnya. Yang penting itu profesinya sebagai dai. Ya, jadi tanpa itu ininya. Karena untuk profesi tukang kayunya itu ya kalau dalam kitab-kitab tafsir diperselisihkan. Ya. Masya Allah. Fadhal. Ya. Ya. Yang terakhir, siapa yang bisa sebutkan 5 faidah dari ayat yang kita sebutkan tadi? Siapa yang angkat tangan duluan? Ustaz Ahmad Nasik. Harusnya kalau sudah Ustaz tidak ikut terus lagi. Tapi lah Mas. Ya silakan. Nah Ustaz. Yang pertama al-mubadarah wal musyarakah bid da'wah bi nafsihi. Iya, pakai bahasa Indonesia karena ikut ambil andil dalam dakwah. Iya, satu. Kemudian yang pertama, seorang dai tidak patut mengatakan siapa saya, karena Habib ketika datang berdakwah dari ujung kota, di dalam kampung itu ada 3 rasul dan tidak mengatakan siapa saya yang kemudian harus berdakwah. 2. Kemudian ketiga, Habib wazifatuhu an-najjarah, tugasnya atau profesinya adalah tukang kayu dan bukan seorang penuntut ilmu, tapi tetap ambil andil dalam dakwah. Kemudian yang keempat adalah qauluhu ta'ala rajulun menunjuk. Iya, sebelum itu saya kalau ya baca yang seperti ini ingat semangat teman-teman kita jamaah tabligh itu ya. Luar biasa ya. Harusnya kita punya kepedulian yang sama ya, dengan segala kekurangan yang mereka miliki, kalaupun ada kekurangannya. Tapi satu semangat yang kita tidak miliki, semangat untuk berdakwah. Mereka tidak lihat saya ini penuntut ilmu, saya ini apa. Luar biasa. Nah, itu yang harus hadir. Ya, harus hadir. Dan bahasa mereka itu apa? Risau. Wah, itu kalau bahasa sudah begitu, masya Allah, risau dengan umat
Ini Habib ini begini, seandainya kisah ini disampaikan ke jamaah tabligh, mereka katakan kami sudah lakukan itu semua, Ustaz. Luar biasa. Itu selalu bahasa-bahasa mereka, risau dengan keadaan umat, risau ini luar biasa. Dan apapun profesi mereka, siap untuk berdakwah kemanapun, kemanapun. Masya Allah. Nah, Ustaz, qauluhu ta'ala rajulun, itu menunjukkan bahwa seorang dai itu berdakwah bukan untuk disebut-sebut, tetapi untuk diingat dakwahnya dan afalnya. Nah, informasi juga Ustaz, saya punya kakak jamaah tabligh. Masya Allah. Nama anaknya Habib. Masya Allah. Masya Allah. Dan terinspirasi memang dari kisah Habib Najjar. Masya Allah. Nah. Baru 4, 5. Nah, Ustaz, Habib juga adalah seorang yang tinggal di ujung kota, yang notabene-nya orang tinggal di kota itu orang miskin. Tetapi ketika ada dia melihat amal dakwah, dia risau dalam dakwah ini, dia kemudian datang ke kota untuk itu ambil andil dalam dakwah. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Tinggal 1 hadiahnya. Syukran, barakallahu fikum. Ya, dengan berakhirnya sesi kuis berhadiah kita pada pagi hari ini, maka berakhirlah juga acara tadabbur majelis kita pada pagi hari ini. Dan kami mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada pelaksanaan majelis tadabbur kita pada pagi hari ini. Kami Irgi Dusanto mohon pamit dan undur diri. Nas'alullah azza wa jalla an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan Hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم